Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, Ibu juga kabar baik. Nah, anak-anak selamat datang di ruangan kelasnya Ibu Ira. Hari ini kita akan berdiskusi tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya mungkin ada yang tahu apa itu organ pernapasan? Oke, tepat sekali. Apa yang dijawab anak-anak itu sangat benar. Jadi, sistem pernapasan pada manusia adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengatur proses pengambilan oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Proses ini sangat penting karena oksigen dibutuhkan untuk menghasilkan energi dalam tubuh, sedangkan karbon dioksida adalah produk sampingan dari metabolisme yang harus dikeluarkan agar tubuh tetap sehat. Jadi anak-anak, itu tadi pengertian dari sistem pernapasan pada manusia. Baik anak-anak, di sini mungkin ada yang tahu apa tujuan dari sistem pernapasan pada manusia. Oke, betul sekali. Jadi salah satu tujuan utama dari organ pernapasan yaitu memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida atau limbah dari tubuh yang merupakan proses vital untuk menghasilkan energi dan menjaga kelangsungan hidup. Jadi anak-anak, itu adalah tujuan utama dari sistem pernapasan pada manusia. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam organ pernapasan pada manusia. Menurut Kusumawati 2017, ada 7 organ pernapasan pada manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada rongga hidung. Yang kedua, ada faring. Ketiga, ada laring. Keempat, ada trakea atau batang tenggorokan. Kelima, ada bronkus. Keenam, ada alveolus. Ketujuh, ada paru-paru. Jadi anak-anak, itu adalah organ pernapasan pada manusia. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang fungsi dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama tadi ada rongga hidung. Mungkin ada yang tahu apa fungsi dari rongga hidung. Tepat sekali adik-adik, itu adalah fungsi rongga hidung. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara terperinci. Rongga hidung berfungsi menghirup udara pernapasan, menyaring udara yang masuk, dan menghangatkan udara pernapasan. Jadi adik-adik, itu adalah fungsi dari rongga hidung. Perhatikan gambarnya. Mungkin ada yang tahu gambar apa di bawah ini? Oke, betul sekali adik-adik. Ini namanya gambar faring. Faring ini yang berfungsi membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Jadi anak-anak, ini adalah fungsi dari faring. Baik anak-anak, yang ketiga itu laring. Laring berfungsi menempelnya selaput atau pita suara. Terus yang keempat ada trakea. Trakea ini anak-anak berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Yang kelima itu ada bronkus. Bronkus ini berfungsi penyaring udara sekunder lalu mengalirkan ke paru-paru. Yang keenam itu ada alveolus. Alveolus berfungsi tempat terjadinya pertukaran gas padat, di mana setiap dindingnya dilapisi oleh sel-sel tipis datar serta memiliki kandungan kapiler. Jadi anak-anak, itu adalah fungsi dari organ alveolus. Yang ketujuh itu ada paru-paru. Paru-paru berfungsi menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menguraikan cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Nah, sebelumnya mungkin ada yang tahu bagaimana saja cara supaya kita terhindar dari segala penyakit dan bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan. Mungkin ada yang tahu? Nah, tepat sekali. Apa yang disebutkan oleh anak-anak itu salah satunya tadi adalah olahraga. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu di sini ya, bagaimana cara kita untuk menjaga dan memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Yang pertama itu ada makan makanan bergizi. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, istirahat yang cukup dan posisi tidur yang benar. Jadi anak-anak, di sini juga
olahraga itu sangat penting bagi kesehatan kita ya, dan posisi tidur yang benar dan makan makanan yang bergizi. Yang kedua itu menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, contohnya seperti tidak merokok, menggunakan masker ketika berada di lingkungan kotor, kurangi konsumsi makanan dan minuman yang dingin karena jaringan paru-paru sangat sensitif terhadap yang dingin. Jadi anak-anak, ketika kita dalam lingkungan yang kotor, kita harus menyediakan misalnya menyediakan masker supaya tidak ada bakteri atau virus-virus lainnya yang menempel pada tubuh kita. Yang ketiga itu membersihkan rongga hidung secara teratur serta memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Jadi anak-anak, pentingnya membersihkan rongga hidung secara teratur supaya kita jauh dari penyakit. Itu salah satunya itu membersihkan rongga hidung ya. Sedangkan yang keempat itu menjaga kesehatan lingkungan di lingkungan sekitar rumah, seperti menjaga sirkulasi udara dengan membuat ventilasi yang banyak dalam rumah, membuat udara bersih di sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau, dan mencegah ruangan yang lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang dalam kelembapan. Jadi anak-anak, di sini di lingkungan rumah contohnya, ketika kita tidak menanam pohon hijau, itu juga akan menyebabkan udaranya tidak segar. Jadi anak-anak, pentingnya menanam pohon hijau di samping rumah atau di keliling rumah supaya kita terhindar dari penyakit. Dan itu juga anak-anak, jangan membuang sampah di sembarangan tempat. Itu juga akan mengakibatkan bakteri-bakteri akan menempel di situ. Itu juga dampak dari ini teman-teman, adik-adik, dari penyakit karena kita sering membuang sampah di sembarangan tempat. Baik anak-anak, penjelasan berkaitan materi sistem organ pernapasan pada manusia sampai di sini saja. Ibu berharap semoga pembelajaran hari ini sangat menyenangkan bagi anak-anak, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.